Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Nah, lagi ngapain ini Kang? Biasa kita di sini terus. Nyapu juga musim kabut ya. Kabut ada di akar, duduk di sana tuh. Di sana pocong sama kunti. Pocong di Biasa. di sini Iya, duduk di sana. duduk di akar pohon nih. Iya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk teman kalian semua. Dan hari ini kita berada di Jawa Barat, tepatnya di Majalengka. Kita sudah hampir satu minggu. Besok kita pulang ke Jawa Timur lagi. Dan hari ini kita di Majalengka dan mau eksplor nih. Ada keunikan tersendiri di sini. Ada tempat yang cukup sakral di sini. Bahkan kita nanti melewati sebuah lorong yang ada di sini, yaitu sebuah lorong dari kayu yang dulu katanya itu pernah ditawar 10M, teman-teman. Nah, ini unik ya. Nggak tahu ya, 10M itu untuk bonsai atau untuk hiasan rumah dan lain sebagainya, kurang tahu juga. Tetapi kita saat ini berada di hutan. Desanya di sana agak jauh, kurang lebih sekitar 100 meteran nih. Nah, oke. Nah, seperti ini teman-teman, Sobat Cakra. Jadi kayu-kayunya di sini tuh masih besar. Artinya tempat ini masih asri dan di pegunungannya masih terjaga, teman-teman. Pohon-pohon di sini besar banget. Nah, ini yang di depan ini pohon besar. Nah, ini ada juga akar nih. Kita ngelewatin akar-akar seperti ini. Ini namanya kalau nggak salah akar kiara. Nah, pohon kiara itu jenis apa ya, teman-teman? Ini yang baru saya tahu, akar kiara ini, pohon namanya kiara ini baru tahu ini saya. Hari ini nanti kita masuk ke sini, ke dalam. Ini dibentuk seperti lorong-lorong. Ini mungkin pembentukannya butuh waktu yang cukup lama ya. Bentuknya melingkar-lingkar nih seperti ular nih malah. Ya, yang wih, ngeri tapi sejuk. Ini hujan, kayaknya mau hujan juga nih. Nah, ini ya pohonnya, teman-teman. Pohon yang cukup besar dan mungkin ini usianya sudah puluhan tahun, bahkan bisa ratusan tahun nih pohon ini. Ini anginnya besar banget, teman-teman. Nah, kita memasuki akar ya. Seperti lorong yang bisa tembus ke alam gaib, teman-teman, atau alam lain ya, teman-teman. Nah, kita harus merunduk karena ini kalau kita tegak itu nggak bisa ya. Kalau kita tegak gini itu nggak bisa karena memang akarnya ini agak pendek dan membentuk seperti lorong dan gua nih ya, seperti gua dari pohon nih. Wow, dan ini unik banget. Ini unik banget, teman-teman. Nah, kita akan masuk ke sana. Nah, ini belakang saya ya. Ini sudah mulai gelap ini. Sudah mulai gelap, kabut pun sudah turun nih. Kayaknya mau hujan deras banget ya. Oke. Nah, kita masuk ke sana ya, teman-teman. Nah, ini kita pelan-pelan ya, Sobat Cakra, karena takutnya ini malah ada ular. Ini sudah mulai gelap dan kayaknya mau turun hujan. Nah, di ujung dari akar ini itu ada pohon yang dinamakan dengan pohon kiara. Nah, dari memanjang kurang lebih beberapa meter nih, teman ya. Ini pun akar dari pohon kiara tersebut. Pohon kiara yang ada di sini, ujung dari lorong ini, teman. Nah, ini kita masuk nih. Nah,
Ini pohonnya yang dinamakan dengan pohon kiara. Ini akarnya, jadi membentuk seperti lorong. Nah ini kalau tak ingat-ingat itu berada seperti yang ada di luar negeri nih, film Harry Potter. Nah seperti itu. Ini sudah mulai gerimis dan anginnya cukup kencang, teman-teman. Kita ambil ini ya, ambil apa ini? Ambil senter nih kayaknya nih. Ya ambil senter. Nanti kayak gelap ya. Oke. Penerangan nah di sini. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Nah, lagi ngapain ini Kang? Biasa kita di sini terus. Lagi apa ini Kang? Udah tawasulan. Tawasulan di sini Kang. Ya. Nah, ini bisa diceritakan Kang, makamnya siapa ini Kang? Ini kan yang Sultan Agung di sini. Hmm? Dan ini di sini kan ada dua Hmm? itu aulia di sini ada dua aulia, dan itu kesepuhan Kanjeng Sultan Agung, dan ini putunya gitu. Putrinya? Putunya incu gitu kalau di Sunda. Cucu? Cucu. Cucunya. Nah kebetulan cucu ini menyambung ke cucu ini yang ketujuh gitu ke saya dari sini gitu, leluhur yang ada di sini gitu. Oke ya. Hujan ini Kang? Hujan ya, di sini ada hujan. Di sini aja ya. Kang, tadi saya melihat di depan itu ada pohon yang besar banget Kang. Itu pohon apa Kang? Itu namanya pohon beringin kuning itu. Beringin? Beringin kuning. Beringin kuning. Di sini menyebutnya kiara. Kalau menyebutnya di Sunda itu caringin kuning. Oh. Caringin kuning. Kan warna daunnya juga kuning. Kang, apakah ada kaitannya dengan makam yang ada di sini Kang? Ada sih dengan yang leluhur di sini. Pohon itu yang tadi. Iya. Ada itu. Ada. Apa itu kaitannya Kang? Seperti apa Kang? Bisa dikatakan itu melambangkan sosok beliau yang ada di sini itu. Sosok apa itu Kang? Sosok itu gimana ya? Kalau melambangkan di jasadnya itu, Kanjeng Sultan Agung punya janggutnya panjang gitu, panjang, bisa ya itulah terlalu panjang pun, dan bisa melambangkan di satu pohon beringin kuning itu di akar melilit kemana-mana. Jadi ada kaitannya Kang dengan itu ya Kang ya? Ada itu. Dan Sultan Agung ini yang istilahnya itu yang membuka desa ini. Yang pertama menemukan kampung ini beliau. Beliau. Jadi makanya di sini. Jadi masih dikeramatkan oleh warga. Ya, ini pertama kerajaan pertama di sini Kanjeng Sultan Agung. Dan sekarang kerajaannya udah dibikin dua gitu. Tadinya satu kerajaan. Dan sekarang kerajaan tersebut sudah diberikan oleh sama anaknya gitu. Jadi dua kerajaan sekarang dibikin satu kerajaan. Kalau di pemerintahan, dua kepemerintahan dibikin satu kepemerintahan. Kang, di sini Akang itu tinggal di sini atau ke rumah tuh? Tinggal di sini. Kalau di hari Selasa saya jarang di sini. Selasa tidak? Tidak. Libur istilahnya. Larangan itu. Oh, larangan. Dari para leluhurnya kalau Selasa gitu. Dan di sini salah satunya kan banyak auliana, ada 30, dan keramatnya ini juga ada 7 keramat. 7? 7 keramat. 7 keramat. Ya. Akangnya di sini sudah berapa tahun Kang? Kalau saya duduk pelihara di sini baru 6 tahun. 6 tahun. Sebelum Akang? Ada sih, ada yang ke-1, dan kebetulan saya ke-7 gitu. Ke-7, jadi keturunan ke-7 gitu. Ya, itu kakek buyut Kang? Ini Uyut, kalau saya bilang Uyut. Uyut, jadi ini adalah masih ada hubungan nih? Ada. Masih ada hubungan darah ya? Ya. Dari leluhur ya? Jadi Akang sini, dengan Akang sih? Akang siapa ini Kang tadi Kang? Yayan gitu. Kang? Kang Yayan. Oh, jadi Akang ini sudah tinggal di sini kurang lebih sekitar 6 tahun, menjaga tempat ini, melestarikan tempat ini, dan menjaga tetap bersih Kang ya. Iya.
Dan kebetulan dari tadi siang kan saya udah dari makam sana, lalu ke makam sini. Kalau di sana makam siapa, Kang? Itu termasuk rajanya. Kerajaannya ya? Nah, rajanya. Ini Rajanya? kan salah tokoh agama ini. Tokoh agama. Dan kalau yang berjalan di sini kan bolehlah kita untuk menenangkan hati, untuk belajar ikhlas, itulah. Di sini ya, di makam ini. Di sini tempatnya gitu. Dan sebagiannya keahlian beliau ada sih yang mempunyai keahlian pencak silat, keahlian kori, suara madu gitu, dan tari jaipong ada di sini. Keahliannya itu masing-masing punya keahlian. Kang, batu itu batu apa, Kang? Yaitu batu cirinya itu Kanjeng Sultan Agung itu. Batu kuno atau batu baru? Kuno. Udah lama ini. Bisa lihat yang sana, Kang. Jadi ini adalah batunya, teman-teman. Batu. Oh, seperti apa? Bangunan gitu ya? Bekas bangunan gitu ya, Kang? Ya? Ini kalau dilihat dari batu itu, kalau dilihatkan bukan secara dahulu di sini kan masih ada keraton di sini juga. Oh, masih ada keraton. Keraton kerajaan gitu. Keraton kerajaan. Kerajaan apa, Kang? Mataram. Mataram. Ya, Mataram itu, Islam ya. Dan saya juga belum memastikannya Mataram itu kan di Jawa juga ada. Dan salah satunya entah ini Mataram yang kedua atau kesatunya saya belum memastikan. Oh, belum tahu ya antara Mataram kuno dan Mataram Islam ya, kan? Ya, dan kata leluhurnya juga masih berkaitan ini termasuk kerajaan Mataram. Tapi juga di Jawa juga ada kerajaan Mataram kan? Ada. Di sini kebetulan ada, di sini juga. Dulu kan memang Mataram dari Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Oke. Nah, kebetulan kan Mas dari Jawa ya? Ya, dari Jawa Timur, Kang. Ya, dari Jawa Timur. Karena memang di Jawa Timur itu kan ada kerajaan Majapahit, terus kemudian Mataram, Mataram nah juga di sini ada sangkut pautnya, dan juga leluhur itu belum cerita sepenuhnya sama dia juga belum, mungkin bertahap lah kali gitu. Dan saya juga juru peliharanya juga kan saya belum belum sempurna lah kalau melihara ini saya gitu, masih banyak yang kekurangan gitu, masih banyak apa yang kita disuruh sama beliau saya belum kita laksanakan, masih kebanyakan yang kekurangan saya juga gitu. Kang, selama 6 tahun ya, Kang, ya di sini, Kang, ya, di tempat yang cukup sakral, bahkan pohon-pohon besar di sini, Akang pernah nggak, Kang, kejadian-kejadian mistis yang dialami Akang nih, Kang? Oh, yang aneh-aneh gitu? Iya. Makhluk yang aneh-aneh gitu? Ada pocong, kunti, udah itu mah udah hal biasa gitu. Oh gitu, jadi banyak makhluk halus di sini, Kang? Ada gitu. Pocong, kunti gitu ya? Kan di sini mungkin makhluk-makhluk kunti sama pocong gitu ya. Mungkin lah takut sama makhluk-makhluk yang lebih itu kan. Di sini kan ada singanya juga ada. Oh, singa? Kan kebetulan sosok beliau itu memelihara 40 singa ada di sini. Oh, memelihara 40 singa? Ada. Ini itu kalau bisa dikatakan itu seorang patihi. Patih di sini, panglimanya juga ada di sini. Dan kerajaannya juga ada. Dan itu sosok tokoh agamanya juga ada. Ini kan ada 55 di sini. 55 apa itu, Kang? Ya, maksudnya ininya 5 menyangkutkan rukun Islam 5. Oh, sembahyang 5 waktu. Makanya orang punya rezeki juga, kita harus ingat sama yang 5. Nah, itu mungkin yatim, fakir, jompo, ODGJ, gelandangan, itu mungkin kita harus diberi, itu ada haknya juga. Nah, salah satunya di sini juga tokoh agama. Nah, ada 5 di sini juga. Oke, Kang. Kang, yang tadi yang dengar nih, yang di pohon besar itu, Kang, yang di luar sana itu, Kang, katanya ditawar 10 miliar itu gimana, Kang? Itu dulu pernah ada. Ceritanya gimana? Ada yang entah itu buat doja saya atau gimana, itu pernah ada yang ngomelin gitu, ini mau dijual atau enggak. Lalu gimana? Saya beli berapa? Misalkan 10 miliar. Saya beli buat apa, tujuannya kata saya.
Ya saya buat hiasan untuk bikin kursi meja atau itu yang terus dari akar. Dari akar. Jadi ada, jangankan saya 10 miliar, 50 miliar juga saya tidak akan terjual karena di sini kesakralan ini kan ini punya leluhur dan ini alam. Masa saya menjual kekayaan yang ada di keramat? Nah, itu ya. Nggak boleh kan ya? Kan saya diberi amanat oleh leluhur, kita harus jaga, rawat alamnya, ininya yang ada di makam keramat. Jangankan misalkan ada kayu yang besar, bambu yang kecil juga dibutuhkan, satu bambu dibutuhkan untuk warga. Saya nggak boleh. Nggak boleh. Iya, ini kan harus terjaga benar-benar. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa berdiri Kang di sini Kang. Nah, biar ngomongnya. Dan kebetulannya di sini hujan ya. Oke Kang. Nah, di sini aja Kang, di dalam aja Kang, nggak apa-apa Kang. Sambil ngobrol-ngobrol sini Kang. Nah, biar nggak terlalu gelap Kang. Nah, Kang, membentuk akar itu, Akang itu butuh waktu berapa lama, Kang? Itu lama, itu dari kuncen yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Mungkin dia merilis akar-akar itu. Dan kebetulan saya yang ketujuh, ya langsung saya bentuk lagi gitu. Ini lama ini, waktu mungkin ratusan tahun. Ratusan tahun? Ratusan tahun. Jadi mulai dari kuncen yang pertama itu, yang mungkin saat jika dihitung, iya, dari awal sampai sekarang itu ratusan tahun, Kang? Ratusan tahun. Ya. Ratusan tahun. Tapi jadi yang lainnya kan ini nggak melilit kayak gini, cuman kayak pohonnya aja. yang ini aja. Jadi yang dibentuk ini mulai Akang sendiri yang bentuk, Kang? Yang kuncen pertama itu. Kuncen pertama, yang membentuk akar itu. Kalau pohonnya ini mungkin lebih 200 lebih ya Kang ya, lebih. Nah, untuk yang membentuk akar itu yang ada di sana atau temen, itu dibutuhkan waktu dari ini ya, dari kuncen pertama atau juru kunci pertama itu. Nah, Akang ini sudah ke 7 nih, juru kunci ke-7 teman-teman. Nah, terbentuk sehingga terbentuk seperti itu. Nah, tadi saya itu masuk itu kagum Kang, seperti lorong ini, tapi akar gitu loh. Itu banyak, ada penjaga gerbang itu. Nah, itu apa Kang penjaganya Kang, kira-kira Kang? Misalkan dari sana, dari pertama ada satu orang, dari luhur penjaga gerbang, sosok terowongan akar, dan di sini ada satu. Itu bentuknya seperti apa Kang? Sosok ular atau sosok apa gitu Kang? Itu aulia itu. Oh, aulia. Nah, kalau sosok-sosok yang makhluk kasat mata yang seperti itu ada nggak Kang? Yang ada, tapi tidak tinggal di sini, kadang di luar area sini. Gitu ya, sosok makhluk gaib lainnya ya, itu selain aulia gitu ya Kang ya. Seperti kunti, pocong gitu. Pocong. Nah, di luar area lokasi ini ada sih. Kalau saya lagi nyapu juga musim kabut ya, kabut ada di akar, duduk di sana tuh, di sana pocong sama kunti. Pocong biasa. Di sini, Iya, duduk di sana. Duduk di akar pohon nih. Iya. Oke. Nah, Kang ini masuk gunung apa Kang ini Kang? Ini Gunung Singanagara gitu. Gunung Singanagara. Kecamatannya ke bawah kecamatan Malausma dan kabupatennya Majalengka. Oke, biasanya Girimukti gitu. Oke Kang, di sini Kang. Nah, ini luar biasa nih teman. Akar-akar pohon yang sudah terbentuk ratusan tahun. Jadi dari satu pohon ini melilit kemana-mana teman-teman. Jadi saya tadi itu masuk dari sana, lewat sana tadi itu cukup panjang melewati lorong-lorong. Nah, ketika saya masuk itu Kang, seperti masuk ke lorong lain ini, tembus ke alam gaib nih Kang. Nah, itu kan bisa dikatakan menuju lorong itu. Kayaknya menuju kalau dilihat sama batin spiritual itu masuk ke keraton. Apa itu Kang? Kerajaan keraton itu. Keraton gaib. Iya. Masuk keraton ke aulia itu. Sebuah istana ya, istana aulianya itu Kang. Oke Kang, mungkin cukup ya Kang ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kang, ada pesan Kang? Kira-kira Kang? Kalau pesan untuk saya yang datang silaturahmi ke sini, saya terima kasih meskipun lewat video atau itu ya mungkin niatnya juga baik ya.
hasilnya juga mungkin baik. Jadi juga saya doakan untuk bagi siapa yang mau ke sini dan juga yang sudah ke sini, semoga diberikan sehat selalu, panjang umur, rezekinya mudah, lancar segala urusannya. Oke, amin. Amin. Oke Kang, terima kasih, dan teman-teman untuk para subscriber semuanya, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan selalu dan selalu berikan kelancaran rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin.